Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzat Hanaf. Saya dari kelas IT 401. Sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah komunikasi data. Jadi untuk nomor 1 itu di sini tuh ada input data berupa teks yang akan diolah oleh transmitter dan selanjutnya akan ditransfer lagi ke dari transmitter ke transmission system. Nah, selanjutnya ditransfer lagi ke receiver dan terakhir destination dan akan menghasilkan output berupa teks lagi. Nah, nomor 2 itu yang A itu ada paket switching. Jadi paket switching itu adalah sebuah metode komunikasi data di jaringan komputer yang memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirimkan melalui jaringan. Dalam paket switching, data dikirimkan dalam bentuk paket yang berisi sejumlah kecil informasi seperti alamat sumber, terus alamat tujuan, sumber tujuan, dan sebagai data itu sendiri. Nah, untuk yang poin B itu circuit switching. Nah, jadi circuit switching adalah sebuah metode komunikasi jaringan telekomunikasi di mana jalur telekomunikasi khusus dan terdedikasi dibuat antara pengirim dan penerima sebelum data dapat dikirim. Dalam sirkuit switching, jalur komunikasi tersebut tetap terhubung selama keseluruhan sesi komunikasi antar pengirim dan penerima. Nah, yang C itu ada message switching. Jadi, message switching adalah metode komunikasi data di jaringan komputer di mana pesan atau data utuh dikirimkan sebagai satu kesatuan dari sumber tujuan. Dalam message switching, pesan tersebut diteruskan melalui jaringan dan disimpan dalam setiap simpul atau titik yang dilewati sebelum akhirnya sampai ke tujuan. Nah, yang D itu ada frame relay. Nah, jadi frame relay adalah sebuah protokol komunikasi dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk frame atau disebut juga bingkai melalui jaringan paket switching. Nah, frame relay itu awalnya dikembangkan sebagai alternatif yang lebih efisien dan juga hemat biaya daripada metode komunikasi tradisional seperti X25. Nah, yang E itu ada asynchronous data transfer mode. Jadi, asynchronous transfer mode adalah sebuah teknologi komunikasi data yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mentransmisikan data dalam bentuk unit kecil yang disebut juga sel. Nah, asynchronous transfer model dirancang untuk menyediakan pengiriman data yang cepat, efisien, dan diandalkan melalui jaringan yang berbeda, termasuk jaringan lokal atau yang disebut juga dengan LAN, dan jaringan area luas atau disebut juga dengan WAN. Dalam komunikasi data, teknik-teknik modulasi digunakan untuk mentransmisikan sinyal data melalui saluran komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Modulasi mengubah sinyal data digital atau analog menjadi bentuk yang sesuai untuk ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa teknik modulasi yang umum digunakan nih. Nah, di poin pertama itu ada modulasi amplitudo. Amplitudo modulation atau disingkat juga dengan AM. Nah, jadi modulasi amplitudo mengubah amplitudo gelombang pembawa atau disebut juga dengan carrier sesuai dengan sinyal data. Pada modulasi AM, gelombang pembawa memiliki frekuensi tetap, sementara amplitudo berfluktuasi sesuai dengan sinyal data. Modulasi AM umumnya digunakan komunikasi suara, AM untuk siaran radio. Nah, selanjutnya itu ada modulasi frekuensi.
Atau disebut juga FM ya, frequency modulation kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi modulasi frekuensi mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal data. Nah, pada modulasi FM, amplitudo gelombang pembawa tetap konstan, tetapi frekuensinya bersosilasi sesuai dengan sinyal data. Modulasi FM umumnya digunakan dalam komunikasi suara FM seperti siaran radio FM. Nah, yang selanjutnya itu ada modulasi fase atau disebut juga dengan phase modulation, disingkatnya PM. Nah, jadi modulasi fase mengubah fase gelombang pembawa sesuai dengan sinyal data. Pada modulasi PM, amplitudo dan frekuensi gelombang pembawa tetap konstan, tetapi fase berubah sesuai dengan sinyal data. Modulasi PM digunakan dalam beberapa sistem komunikasi digital. Nah, selanjutnya itu ada modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, atau kalau bahasa Inggrisnya itu amplitude shifting, atau disingkat dengan ASK. Nah, jadi ASK adalah bentuk modulasi digital di mana amplitudo gelombang pembawa berubah untuk mempresentasikan bit-bit data. Dalam ASK, level amplitudo yang berbeda digunakan untuk mewakili bit 0 dan bit 1. Nah, untuk selanjutnya itu ada modulasi frekuensi. Atau disebut juga frekuensi shift gain atau disingkat dengan FSK. Jadi FSK adalah bentuk modulasi digital di mana dua atau lebih frekuensi gelombang membawa yang berbeda digunakan untuk mewakili bit-bit data. Nah, setiap frekuensi mewakili keadaan logika tertentu. Misal frekuensi A untuk bit 0 dan frekuensi B untuk bit 1. Nah, selanjutnya itu modulasi fase, modulasi frekuensi, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu phase shift gain, disingkat yaitu PSK. Adalah bentuk modulasi digital di mana fase gelombang pembawa berubah untuk merepresentasikan bit-bit dalam PSK. Beberapa keadaan fase berbeda digunakan untuk mewakili bit-bit data. Nah, selain teknik-teknik modulasi di atas, ada juga teknik modulasi lainnya seperti modulasi quadrature amplitude modulation atau disingkat QAM. Jadi modulasi orthogonal frequency division, multiplexing atau singkatannya itu AFDM, dan masih banyak lagi. Nah, setiap teknik modulasi memiliki karakteristik kompleksitas dan kecepatan transmisi yang berbeda-beda sehingga dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi dan sifat saluran komunikasi yang digunakan. Nah, untuk nomor 4 itu, jadi dalam data ada beberapa media transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal-sinyal data dari pengirim ke penerima. Nah, berikut ini adalah beberapa media transmisi yang umum digunakan nih. Nah, di poin A itu ada kabel tembaga. Jadi ada beberapa macam lagi dari kabel tembaga tuh. Di poin A untuk A1-nya itu ada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial itu terdiri dari inti tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, kemudian dilapisi dengan lapisan konduktor luar. Kabel koaksial digunakan dalam jaringan kabel televisi, jaringan komputer Ethernet, dan komunikasi jarak pendek. Nah, untuk kabel twisted pair itu terdiri dari sepasang kabel tembaga yang digulung bersama. Ada dua jenis utama kabel twisted pair.
yaitu Unsealed Twist Pair atau disingkatnya UTP, dan Sealed Twist Pair disingkat juga dengan STP. Nah, jadi kabel Twist Pair digunakan dalam jaringan komputer Ethernet, telepon, dan banyak aplikasi lainnya. Nah, di poin B itu ada serat optik. Nah, jadi serat optik itu ada macam-macamnya nih, kayak serat optik multimode. Jadi serat optik multimode memiliki inti yang lebih besar dan mendukung banyak jalur cahaya atau mode yang berbeda. Ini digunakan untuk jarak pendek hingga menengah dan sering digunakan dalam jaringan lokal atau disebut juga dengan LAN dan beberapa aplikasi jarak menengah. Nah, selanjutnya itu ada serat optik single mode. Nah, jadi serat optik single mode itu memiliki inti yang sangat kecil dan hanya mendukung satu jalur cahaya atau mode. Nah, ini digunakan untuk jarak jauh dan memiliki kapasitas transmisi yang lebih tinggi daripada serat multimode. Nah, di poin C sendiri itu ada gelombang radio. Nah, di sini tuh gelombang radio terestrial. Gelombang radio terestrial digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti siaran radio, televisi, jaringan seluler, dan wifi. Nah, gelombang radio dalam spektrum frekuensi tertentu dikirimkan melalui antena dan ditangkap oleh penerima yang sesuai. Nah, di poin selanjutnya itu satelit komunikasi. Nah, jadi satelit menggunakan satelit buatan yang mengorbit di luar angkasa sebagai pemancar dan penerima sinyal. Sinyal data dikirimkan dari pemancar ke satelit dan diteruskan ke penerima di lokasi yang berbeda melalui link satelit. Nah, di poin D itu ada gelombang mikro. Di gelombang mikro itu ada gelombang mikro terestrial. Nah, jadi gelombang mikro terestrial digunakan dalam komunikasi nirkabel jarak jauh seperti link backhaul, jaringan seluler dari koneksi point to point. Gelombang mikro memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang radio, yang memungkinkan transmisi dengan kapasitas data yang lebih tinggi. Nah, terus tuh ada microwave satelit. Nah, jadi microwave satelit itu digunakan dalam komunikasi satelit untuk mentransmisikan sinyal antara pemancar dan penerima melalui frekuensi gelombang mikro. Nah, setiap media transmisi memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, termasuk kecepatan, kapasitas jarak transmisi, ketahanan terhadap gangguan, dan biaya pemilihan media transmisi yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi dan jarak. Nah, mungkin sekian presentasi dari UTS Komunikasi Data. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.